dikaitkan dengan seorang wanita, tentunya derajat wanita ini akan naik kan gitu, ya kan? Nah, kami eh, menyarankan kepada Mas Ari ngapain diladenin gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman semua. Selamat sore semuanya. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Ya, pada siang hari ini kebetulan memang saya beberapa 2 hari yang lalu ya kemarin lusa di telepon dengan Mas Ari Lasso. Dia menceritakan beberapa hal terkait dengan masalah ini. Sebenarnya saya nggak terlalu yang ngikutin selewatan aja, tapi kemudian dia menceritakan semuanya. Tapi mohon maaf nanti nggak bisa semuanya saya ungkapkan, tapi dia menceritakan dari A sampai Z lah ya, background di belakang dan sebagainya. Tapi pada intinya begini, eh masalah ini bukan masalah sih sebenarnya, menurut saya ini bukan masalah. Jadi pada saat itu ya, konteksnya pada saat saya dengan Mas Ari Lasso itu sudah berteman, bersahabat lama banget gitu ya. Nah, kemudian biasa kita sering ketemu ya, dengan Mas Dani juga tentunya ya. Kita sering ketemu, sering ini banyak kecocokan, ngobrol-ngobrolin masalah lain ya. Tentunya mungkin suatu kehormatan bagi saya, beliau menunjuk kami dari HMP Law Firm, dari Hendal Sambaron Partners. Saya memang sebenarnya udah nggak fokus lagi di masalah-masalah entertain artis gitu ya. Cuman karena artisnya legend ya terpaksa saya ya mau nggak, dan teman lama ya udah kita harus bantu, namanya teman seperti itu. Nah, yang kedua gini, jadi inti daripada yang kenapa Mas Mas Ari menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya ini lebih kepada adanya suatu statement yang dikatakan oleh saudara AT ya. AT kan ya? Jangan Ade, kalau Ade nanti ADP nanti kan ya kan. Saudara AT yang mengatakan bahwa ketika Mbak Derly menghubungi saudari AT untuk ya mungkin ada klarifikasi atau minta maaf, saya kurang tahu ya. Dia mengatakan bahwa nggak usah jangan bicara sama saya ya, bahwa bicara saja dengan hubungi saja pengacara saya karena hal ini sudah saya tempuh jalur hukum ya. Nah, oleh karena itu dalam konteks tersebut ketika sudah masuk ke jalur hukum ya, tentunya Mas Ari memerlukan advice ya kan, kemungkinan memerlukan bantuan hukum ke depannya ya, untuk kita kasih advice, kita dampingi atau dan lain sebagainya. Jadi konteksnya itu sebenarnya ya, konteksnya itu. Jadi tapi yang kedua, kita juga belum tahu apakah ini sudah dilaporkan atau belum. Nah, kita juga butuh dari habis dari sini mungkin kita akan cek apakah benar-benar sudah dilaporkan atau belum. Karena ini dua konteks yang berbeda. Nanti mungkin dari rekan-rekan media bisa sampaikan ke kita juga kalau ada info udah dilaporkan apa belum, akan atau sudah. Ini kan dua hal yang berbeda. Dan itu ketika hal itu sudah disampaikan ke publik ya kan oleh saudari AT ya, ke publik, dan itu juga ada konsekuensi hukumnya untuk beliau tentunya kalau dia ternyata pada saat memberikan statement mengatakan sudah melaporkan tapi ternyata belum. Nah, itu satu ya kan. Ya, jadi oleh karena itu, tapi yang ketiga bahwa kehadiran ditunjuknya atau dipercayakannya kami ya sebagai kuasa hukum ini untuk supaya ini tidak menjadi polemik berkepanjangan. Nah, mungkin Mas Dani lagi ya, Mas Ari tahu karakter saya yang bukan lawyer pansos ya kan.
ingin bahwa semua ini semua itu saya punya style bahwa kita lebih kepada hal yang sifatnya goal kepada suatu hasil, dan oleh karena itu jangan sampai kami tidak ingin bahwa datangnya atau hadirnya seorang lawyer malah menambah polemik. Itu bukan tipe saya. Jadi yang saya mohon maaf teman-teman, kalau mau ke saya pengen mungkin berita yang lebih panjang, press con terus segala macam, bukan tipe saya. Jadi ini mungkin press con pertama, bisa jadi ini mungkin press con yang terakhir. Jadi kita akan fokus ke masalah hukum jika memang ada masalah hukumnya. Jadi lebih ke arah situ, ya. Jadi kita saat ini bersikap defensif apabila dan berjaga-jaga apabila memang ada upaya hukum yang dilakukan oleh saudari AT terhadap Mbak Derly mungkin, ya. Dan tentunya wabil khusus kepada Mas Ari tentunya akan masuk ke dalam pusaran itu kan, gitu kan. Jadi lebih ke arah sana. Jadi dari saya mungkin intinya itu. Dari intinya itu kita akan lihat ke depannya bagaimana kami akan bekerja secara profesional, tidak mau berpolemik, ya. Paling nanti ya spill-spill 1-2 lah di medsos saya. Ya, apabila ada Mas Ari pengen sesuatu tentunya, tapi kami akan memberikan advice yang baik bahwa kita merasa Mas Ari sebagaimana kita ketahui sudah berkiprah sejak tahun let's say 91 sampai sekarang udah berapa puluh tahun, ya. Dia adalah, bisa kita kategorikan, dia adalah seorang legenda hidup saat ini, ya. Penyanyi dari solo dan penyanyi dari sebuah band besar, salah satu band besar mungkin yang terbesar di Indonesia. Tentunya ngurusin masalah gini menurut saya terlalu kecil bukan kecil ya, terlalu remeh. Dan ini tanda kutip kita patut menduga, ya, siapa sih, ya, mau laki atau perempuan yang tidak ingin dikaitkan dengan seorang Ari Lasso. Nah, kan begitu kan? Tentunya ingin dikaitkan gitu kan. Saya nggak ngomongin di pansos ya, disclaimer dulu, tapi saya cari bahasa yang lain. Nah, gitu kan. Tentunya semua pasti ingin gitu loh dikaitkan seolah-olah Mas Ari, kalau ada stigma bahwa seorang legenda Ari Lasso dikaitkan dengan seorang wanita, tentunya derajat wanita ini akan naik kan, gitu ya kan. Nah, kami menyarankan kepada Mas Ari ngapain diladenin gitu loh, biar kita aja yang ladenin dah, tapi dengan cara yang tepat. Karena ya sebagaimana kita ketahui, ya, dunia entertain itu hal yang biasa, ya, di mana perputaran informasi yang begitu cepat, ya, orang gampang naik kemudian gampang hilang juga, ya. Mungkin ini salah satu beda dengan saya sudah 25 tahun kebetulan di entertain, mungkin yang lama-lama juga udah tahu sama saya.